Kabar dekatnya Ria Ricis dan Evan, salah satu musisi yang ada di balik kesuksesan Denny Caknan, ini menjadi pemberitaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Evan adalah pria yang akhirnya berhasil meruntuhkan dinding yang dibangun oleh Ria Ricis sejak akhir dari pernikahannya dan kalau boleh saya bilang, trauma dengan apa yang telah dialami di pernikahan sebelumnya. Apakah ini adalah hubungan yang hanya akan berakhir dengan pertemanan ataukah ada jodoh di antara mereka? Saya tidak akan bisa menjawab, tapi kartu-kartu saya pasti akan bisa melihat lebih dekat. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ria Ricis dan Evan ini akan seperti apa? Apakah ini akan jadi satu lembaran pembuka untuk kehidupan asmara dan menjadi ayah sambung untuk anak sematawayang ya? Ataukah ini semua hanya akan berakhir pada pertemanan atau seperti pria-pria yang akhir-akhir ini juga sepertinya banyak yang melancarkan pendekatan kepada Ria Ricis ini? Oke Mas, ini kan bisa dibilang cukup heboh ya Mas dengan beritanya Ria Ricis yang sekarang bisa dibilang sedang dekat dengan salah satu musisi yaitu Evan, salah satu tim musik dari Denny Caknan. Yang Mas Denny lihat di kartu tarot, apakah memang mereka berdua ini sedang bisa dibilang tuh penjajakan atau sedang menjalin hubungan? Ini biasanya kalau kartu 6 ini belum kartu yang menunjukkan ada kedekatan yang sangat. Tapi ini lebih daripada setengah. Jadi kalau dibilang teman biasa kayaknya lebih. Tapi kalau dibilang teman yang sudah menuju ke nanti akan memiliki hubungan asmara, boleh kita bilang ini sepertinya tahap penjajakan ya. Jadi seperti kenal tapi kenal dekat. Lebih dari sekedar teman biasa tapi berusaha untuk mendekati. Kalau ditanya siapa yang mendekati ya tentu saja yang laki-laki di sini yang sepertinya menaruh hati dan melancarkan jurus-jurus untuk mendekati Ria Ricis. Apalagi sempat beredar kabar bahwa mereka tuh kenal sejak 1 tahun yang lalu dengan berawal memiliki hobi yang sama, kesukaan yang sama, menjadi salah satu faktor pemicu adanya hubungan di antara mereka nggak sih? Itu tadi kalau dibilang hubungan saya pikir masih jauh ya untuk kita katakan hubungan. Tapi kalau dibilang bahwa ada satu kedekatan, kenalnya lebih dari sekedar kenal, ini betul adanya. Dan saya lihat Ria Ricis di sini yang menjaga jarak. Dalam arti menjaga jarak itu dia sangat berhati-hati karena memang pengalaman pernikahan sebelumnya ini meninggalkan trauma dan tentu saja nggak mudah dibandingkan kalau Ria Ricis waktu dulu belum menikah dan pria siapapun itu mendekatinya. Jadi sepertinya seharusnya ini sudah menjadi sebuah hubungan yang dekat ya. Kalau seandainya Ria Ricis nggak punya trauma itu. Tapi kalau saya lihat di sini, ini hubungan mereka itu ya kenal dekat lah ya. Lebih baik daripada cuman pertemanan, tapi ya boleh dibilang tadilah masuk ke fasenya itu penjajakan. Kalau dilihat Mas, mungkin pada saat tadi kan sempat dibilang dari pihak laki-lakinya yang mendekati. Seberapa effortnya dari pihak Evan yang mendekati Ria Ricis Mas? Night of Swords effortnya sangat luar biasa. Saya katakan luar biasa karena sepertinya ada banyak pria-pria yang lain ini juga melakukan pendekatan, tapi pendekatannya mungkin nggak se-effort Evan ini tadi. Saya merasakan bahwa Evan ini mungkin ya lebih effort dibandingkan yang lain dan juga lebih effort daripada yang dia bisa bayangkan, sehingga wanita itu kan kadang kan memang bukan kadang ya, semua wanita ingin diperjuangkan, ingin dimenangkan hatinya, ingin diupayakan, ingin dibela-belain. Itu sepertinya satu hal yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan dan sepertinya ini mendapatkan skor lebih karena ada banyak yang lain tapi nggak sampai di titik Evan ini sepertinya. Dan menjadi kenal dekat dan bisa masuk ke penjajakan seperti sekarang, saya pikir ini bukan perkara yang mudah ya. Bahkan bisa dibilang tuh Evan saat ini sedang mendekati, beratnya tuh mengambil hati anak-anaknya Ria Ricis. Gimana nih Mas melihat bisa Evan tuh sebegitu? Ya itu tadi, makanya dia upayanya sepertinya melebihi pria-pria yang lain yang mereka mengaku dan melakukan pendekatan tapi ternyata nggak se-effort Evan ini tadi. Dan saya dulu waktu sebelum Ria Ricis ini berpisah, saya pun melihat bahwa kendala pernikahannya di sini itu, di pernikahan yang sebelumnya itu bukan karena kendala orang ketiga dan sebagainya, tapi lebih karena sepertinya Ria Ricis ini kurang diperjuangkan. Ini pendapat saya ya. Jadi kayak sebagai istri itu saya melihat dugaan saya tuh ada merasa nggak kayak kurang intinya adalah Ria Ricis berharap satu titik tapi ternyata
ternyata mantan suaminya dulu ini nggak sampai di titik itu tadi. Nah, ini pun sebenarnya adalah tantangan buat Evan. Karena sekarang yang dimenangkan itu nggak cuma hatinya Ria Ricis, tapi juga bisa mendapatkan satu, kalau boleh kita bilang itu, kedekatan dengan Moana ini tadi. Tapi tadi kan bisa dibilang Ria Ricis masih sedikit menjaga hatinya. Mungkin ada suatu trauma yang mendalam nggak sih ini sehingga dia tuh sulit untuk membuka hatinya. Ria Ricis saat hubungannya yang sebelumnya itu kan dia merasa bahwa itu semua adalah satu hal yang kayak di novel banget loh. Baru kenal, terus kemudian dekat, terus kemudian ayahnya meninggal dunia, dan mungkin di situ dia berharap dapat pengganti sosok pria yang mau menjaga dia. Akhirnya menikah. Nah, tiba-tiba impian indahnya ini terus harus porak-poranda dan akhirnya berpisah karena ketidaksamaan mereka berdua dalam melihat arti cinta dan membangun keluarga itu tadi. Maka akhirnya yang terjadi sekarang ini Ria Ricis kalau saya bilang itu menutup diri kalau berhubungan dengan cinta, sehingga apapun itu dia pasti akan menghindari in the first place. Tapi Evan ini sepertinya upayanya luar biasa dan melebihi pria-pria yang lain, sehingga sekarang ini sampai tahap dia kenal dekat dan berhak untuk melakukan penjajakan ini tadi. Saya kira itu. Akankah nantinya Ria Ricis bisa full sepenuhnya terbuka nih hatinya untuk Evan? Apalagi kan ini bisa dibilang Evannya sekarang ini bisa terlihat ya lebih besar. Ini kartu tentang pernikahan, artinya bisa menuju ke sana. Dan ini sebenarnya beralasan karena sudah setengah dan menuju ke, tapi biasanya setengah terakhir ini yang paling sulit dibandingkan setengah yang awal. Dan setengah ke belakang ini bisa jadi 4-5 kali lipat lebih sulit dibandingkan yang awal ini tadi. Sehingga saya merasakan bahwa kalau seandainya Evan ini bisa meyakinkan dan effortnya ini jauh lebih kuat lagi, semoga mereka berdua ini bisa satu frekuensi dan akhirnya bisa cocok seperti itu. Karena Ria Ricis yang sekarang ini pasti berbeda dengan Ria Ricis saat belum memiliki Moana, belum saat dulu ditinggalkan oleh ayahnya, belum saat akhirnya dia merasakan menikah itu harus seperti apa, hamil, melahirkan. Sehingga untuk jadi punya satu frekuensi dengan Ricis ini satu upaya yang sangat kuat harus dilakukan oleh Evan, yang saya pikir dia sepertinya saat ini memenangi perlombaan, tapi belum tentu dia adalah pemenangnya. Akankah nanti kedepannya menemukan titik kendala, apalagi kan ini bisa dibilang statusnya Ricis kan seorang silver. Ya, kendalanya sekarang ini kendala untuk bisa mengerti antara Ricis, Moana, keluarga Ricis tentu saja yang mereka ini dekat sekali. Harus ada sebuah, bukan pengorbanan ya, kalau saya lihat itu kesungguhan yang dipertontonkan, ditunjukkan. Dan ini terutama kepada Ricis, keluarga, dan Moana ini tadi, agar Ria Ricis ini memberikan, jadi kayak ini tuh kayak masuk, gerbang pertama udah dilewati, menuju gerbang kedua ini mungkin sudah dilewati, nah tapi di belakang ini masih ada gerbang yang akan lebih tinggi lagi dan lebih kuat lagi. Dan itu tercipta karena ya wajar ya, seorang wanita pernah gagal dalam pernikahan yang itu berlangsung sangat cepat, pernikahannya pun sangat cepat, tapi meninggalkan seorang anak, dan Ricis pun saat ini harus bernavigasi dengan kehidupannya itu tadi. Maka Evan di sini harus melakukan lebih dari sekedar kalau Evan di sini mendekati seorang gadis biasa, mendekati seorang wanita yang belum pernah menikah. Dan kita tahu bahwa Ria Ricis di sini perlu dan sangat ingin untuk dibuktikan cinta, ditunjukkan kasih sayang, dan diperjuangkan. Bahkan kemarin juga pada saat dijumpai oleh wartawan, Ria Ricis sempat bilang memang masih dalam masa penjajakan dan minta doain aja. Itu termasuk juga nggak sih bisa dibilang tuh timbul satu titik yang bisa dibilang tuh baik. Oh iya, saya katakan makanya. Kalau dibilang bahwa ini melewati setengah, itu sudah. Tapi setengah ke belakang ini lebih stres nanti. Karena ya tadi itu, pembuktiannya di sini adalah pembuktian, jadi kalau mungkin setengah dari 0 ke setengah ini kan nyari-nyari nilai positifnya nih. Nah, setengah ke belakang, ini bisa jadi itu, kalau wanita ya biasanya ya, itu mencoba mencari-cari kesalahan. Berbuat kesalahan nggak nih? Kalau salah akan dinilai kurang, dan kalau kurang terus, ya dia nggak akan memberikan kesempatan. Jadi kalau kita analogikan dengan olahraga, ada olahraga yang setiap kali kita melakukan sesuatu, itu skornya dihitung. Contohnya adalah tinju. Tinju itu sekali pukulan ada nilainya. Pukulan ke kepala, masuk ke badan, itu berbeda. Nah, main bulu tangkis, tenis, sepak bola, itu dari 0 sampai ke kita menambah angka, scoring. Nah, tapi untuk beberapa olahraga seperti lompat indah, itu kita diberikan nilai 100. Nah, saat lompatannya nanti berdirinya nggak sempurna, itu dikurangin tuh berapa angka. Lompatannya nanti putarannya nggak bagus, itu dikurangi. Nah, yang pertama ini masih kayak tadi, scoringnya ini bagus nih. Yang sekarang, ini akan pengurangan skor. Dan ini pasti akan lebih menyeramkan. Oke Mas, mungkin yang muncul dari kartu tarot, Mas, mungkin kedepannya nanti nih hubungan Ria Ricis dan Evan seperti apa sih? Apakah
lebih baik ke jenjang yang serius ataukah berakhir? Saya kira ini adalah hubungan yang harus cepat dilakukan dan cepat dinilai. Karena saya melihat bahwa Moana di sini tumbuh dewasa akan lebih baik kalau dia memiliki ayah sambung saat dia masih kecil. Dan kalau Evan di sini usahanya sangat kuat, ini semua akan berjalan dengan lancar. Tapi sekali saja dia kehilangan kepercayaan diri dan dia tidak terlihat memperjuangkan apa yang dia janjikan ini tadi, saya pikir ini semua akan berakhir ya. Seorang laki-laki melakukan PDKT, ceweknya hilang interest, ya sudah berpisah begitu saja. Apakah kalian juga sudah merasa diperjuangkan oleh pasangan kalian? Atau malah orang lain yang memperjuangkan kalian? Dan mengapa kalian masih harus di sini, tapi malah nggak meninggalkan pasangan kalian sekarang dan alih-alih mencari seseorang yang lebih baik? Sebelum kalian melakukan apapun itu, kalian mungkin bisa mencoba untuk melihat kartu tarotnya dengan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.